Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Utami, NIM 21121171, kelas 1B, Prodi S1 Keperawatan. Saya akan melakukan presentasi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau pola hidup. Pertama, pengertian ilmu. Menurut Abbas Hamami Mintareja, dalam diktat yang berjudul Epistemologi mengetengahkan bahwa ilmu atau sciency dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata scire yang artinya mengetahui atau belajar. Istilah ilmu merupakan satu istilah yang mempunyai perwahyuan arti. Oleh karena itu, baik para ahli filsafat maupun para ilmuwan sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini dapat dari sudut pandang sebagai pengetahuan atau hasil kegiatan, tetapi juga dapat dari sudut pandang metode atau aktivitas seperti diturunkan dari kata skire sebagai belajar. Ilmu dapat dipandang sebagai hasil dan dapat dipandang sebagai proses. Selanjutnya yaitu metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercaya terdiri atas beberapa langkah tertentu yang terkait mengait satu dengan yang lainnya secara dinamis. Metode ilmiah merupakan sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan model berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmiah yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah. Maka kontradiksi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Ilmu akan dan harus memiliki konsistensi yang reliabel. Kebenaran ilmu muncul dari hasil penelitian ilmiah. Melalui metode ilmiah yang telah baku sesuai dengan sifat dasar dari masing-masing ilmu, dihasilkanlah teori ilmiah yang telah teruji kebenarannya. Kebenaran ilmiah walaupun bersifat universal, tetapi juga relatif, karena sifat kebenaran ilmiah itu merupakan terminal. Artinya, jika suatu saat dihasilkan penemuan baru atau teori baru, maka teori lama telah dianggap gugur. Dengan demikian, kebenaran ilmiah juga dihadapkan pada prospek ilmu. Bahwa setiap ilmu, selain untuk mencapai kebenarannya objektif, juga selalu memperhitungkan masa depan. Perhitungannya adalah tentang kemungkinan yang akan terjadi yang berupa perkembangan, baik berupa penyempurnaan maupun melengkapi teori yang sudah ada, bahkan mungkin mengganti dengan teori yang baru sama sekali. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu bahasa Indonesia dan segala aspek pola budayanya. Atau dengan perkataan lain, objek material Pancasila adalah segala unsur nilai yang secara konkret tercermin pada bangsa Indonesia, berupa kepribadian, sifat, karakter, dan pola dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Objek formal Pancasila adalah berupa pelaksanaan Pancasila dalam praktek kenegaraan secara resmi, segi yuridis kenegaraan. Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematik. Satu ilmu harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kesatuan tersebut mempunyai bagian yang saling berhubungan, baik berupa hubungan interrelasi maupun interdependensi.
Secara keseluruhan, jelas bahwa Pancasila membentuk satu sistem bahwa setiap sila tidak berdiri sendiri, terpisah antara sila yang satu dengan sila yang lain. Akhirnya, Pancasila sebagai sistem ilmiah memiliki sifat kebenaran yang universal. Kebenaran satu, ilmu harus universal, artinya berlaku sembarang tempat, ruang, dan waktu. Sebenarnya, hakikat kebenaran rumusan Pancasila adalah bersifat universal, yaitu unsur Pancasila adalah bersifat abstrak, umum, dan universal. Selanjutnya yaitu sistem kefilsafatan Pancasila Noto Nagoro. Sistem filsafat Pancasila merupakan satu bagan konsepsional. Menurut Katsov, konsep ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia yang menurut Noto Nagoro diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Selanjutnya, bagan konsepsional dalam sistem filsafat Pancasila juga bersifat rasional, yaitu bahwa antara masing-masing sila dalam Pancasila berhubungan dengan secara logis. Sistem filsafat juga harus bersifat spekulatif. Sistem filsafat merupakan hasil pemikiran yang masih merupakan pola dasar sebagai titik awal, kemudian dibuktikan kebenarannya. Merupakan praanggapan sebagai hasil perenungan pada awalnya. Pada filsafat Pancasila, Noto Nagoro, hal ini menyangkut rumusan. Isi arti Pancasila yang kefilsafatan dari sila ke-1 sampai sila ke-5, refleksi kefilsafatan yang dikembangkan Noto Nagoro untuk mengerti hakikat sila Pancasila, kemudian dijadikan pangkal tolak pengamalan objektif dan pengamatan subjektif. Selanjutnya, teori kebenaran Pancasila dibagi atas 3. Yang pertama, menggunakan teori koherensi. Yang kedua, teori korespondensi. Dan yang ketiga, teori pragmatik. Selanjutnya, kebenaran ilmu berdasarkan teori kebenaran Pancasila. Teori kebenaran Pancasila dalam sistem kefilsafatannya perlu ikut peran serta dalam menanggapi kebenaran ilmu. Bahwa kebenaran ilmu itu tidak hanya gabungan teori koherensi dan korespondensi serta kesepakatan dari para ahlinya saja, tetapi masih ditambah menurut Pancasila kebenaran ilmu juga dikembalikan kepada manusianya, kefaedahannya bagi umat manusia. Jadi, kebenaran ilmiah itu menurut teori kebenaran Pancasila koheren di antara berbagai konsep yang runtut, konsisten, koresponden, keseusian antara konsep dan dunia empiris, dan berfaedah bagi manusia. Selanjutnya, pengembangan ilmu di Indonesia. Pengembangan ilmu di Indonesia terkait dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Teori kebenaran Pancasila seperti sudah dikemukakan di atas dipakai untuk melengkapinya. Hal ini tidak bertentangan dengan prospek ilmu, lebih-lebih pengembangan dan masa depan ilmu di Indonesia. Dalam pengembangan ilmu di Indonesia, teori tersebut juga harus ada kriterianya untuk mengukur segi kebenarannya. Menurut teori kebenaran Pancasila, kriteria koherensi artinya harus runtut, tidak boleh bertentangan dengan nilai keutuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kriteria korespondensi bahwa pernyataan atau proposisi harus sesuai dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Kriteria pragmatis artinya kefaedahannya yang selalu dikembalikan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
nilai kebenaran ilmiah yang seharusnya dipakai sebagai dasar dalam rangka mengembangkan ilmu di Indonesia. Sehingga ilmu yang dikembangkan di Indonesia ini tidak akan ada aliansi terhadap bangsa Indonesia, tetapi sepenuhnya cocok dan sejalan dengan budaya dan jati diri Indonesia. Selanjutnya yaitu 3 contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Pertama, membina kerukunan antara umat beragama, tidak saling mengejek dan menghina satu sama lain, saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, tidak mengganggu teman ketika sedang beribadah. Itu sila pertama. Yang kedua, tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan pribadi dan golongan menggunakan posisi, jabatan, atau kedudukannya untuk kepentingan orang banyak. Misal ketua kelas menggunakan posisinya untuk memimpin kelas agar lebih tertib. Itu sila ketiga. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Tujuannya adalah untuk mencari sumber masalah, keluhan, penyelesaian yang disepakati bersama. Selain itu, juga harus menerima hasil dari musyawarah dengan ikhlas dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, yaitu menggunakan sila keempat. Baiklah, terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Saya tutupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.